Shalom semua, selamat datang di virtual Misa KKI di hari biasa ke-13. Romo pada siang hari ini adalah Romo Albertus Joni, SCY dari Milwaukee, dibantu dengan para lektor dan tim musik dari OLA di Atlanta. Intensi Misa pada saat ini adalah untuk bersyukur atas rahmat pembaptisan Theodore Anugrah Ernestanto, putra dari pasangan Audrey dan April, dan juga penerimaan komuni yang pertama kepada Mark Faithful Adi Sasongko, putra dari pasangan Pandu dan Lisa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang ini. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, selamat datang dalam Ekaristi pada minggu hari ini. Saya bersyukur karena bisa berjumpa dengan Anda semua dalam perayaan suci pada Pekan Biasa ke-13 ini. Kita awali seluruh rangkaian perayaan Ekaristi minggu ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pekan ini, kita diundang untuk merenungkan apa artinya mengikuti Yesus secara konsekuen. Maka mari kita buka perayaan ini dengan mohon ampun dan belas kasih Tuhan, supaya setiap kali kita merasa diri gagal, kita diberanikan untuk bangkit kembali mengikuti Dia. Kita sesali dosa dan kesalahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampunan atas semua kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu dan menaruh cinta kasih penuh kepadamu melebihi segala sesuatu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami agar kami mengikuti Engkau, memanggul salib sehari-hari
dengan setia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami agar berani mempertaruhkan hidup kami, berani keluar dari diri kami sendiri, supaya kami dapat menemukan hidup ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengampuni kita, mengasihani kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Didaraskan atau dinyanyikan? Dinyanyikan. Mari diangkat. Kepada Allah di surga Dan yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang di sisi
Mari kita kembali mendoakan intensi-intensi misa yang tadi telah disebutkan. Saya minta tolong Ko Robert untuk menyebutkan kembali intensi misa pada minggu ini. Untuk Theodor Herndesanto dan juga Mark Pebble Adi Sasongko. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu kepada kami, agar Ia menjadi teladan dan panutan untuk mengikutimu dengan setia, dengan konsekuen, untuk memanggul salib kami setiap hari. Kami mohon, semoga Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, sehingga langkah kami seberat apapun, menjadi persembahan yang harum untuk-Mu. Semoga hidup kami menghasilkan buah dengan berani keluar dari diri kami sendiri, dengan berani meninggalkan kepentingan-kepentingan diri, dan mulai melihat kepentingan-Mu, kehendak-Mu di tengah hidup kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, orang itu adalah abdi manusia. Biarlah ia masuk ke sana. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari Nabi Elisa pergi ke Sudam. Di sana tinggallah seorang percaya yang sedang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana makan. Perempuan itu pada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu orang yang datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat yang kecil yang berdiri, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kabinet. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi, hambanya, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Sesudah dipanggil, berdirilah itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, tahun depan, pada waktu seperti ini juga, kau akan menggendong seorang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Sebelum kita masuk ke Mazmur, mohon yang diolah untuk satu sumber suara saja, karena suara dari Ola inputnya jelek sekali. Tidak jelas. Saya melihat ada HP dari Ko Yung Chin. Sumber suara diolah satu saja, supaya inputnya tidak tabrakan. Ola bisa mendengar? Sekarang udah jelas, Mu. Sekarang jelas. Tadi karena ada beberapa input dalam satu ruangan menjadi tidak jelas. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan Mazmur antar bacaan. Mazmur tanggapan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya.
Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah-megah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus, Israel lah Raja kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bacaan kedua. Kita telah dikuburkan bersama Kristus oleh pembaptisan, supaya kita hidup dalam hidup yang baru. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian. Supaya seperti halnya, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamulah bangsa yang terpilih, kamu imam yang rajawi dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada para rasul, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku,
ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan pahalanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Dari pelbagai penjuru Amerika, kita bergabung pada kesempatan hari ini untuk merayakan Ekaristi bersama-sama. Sabda Tuhan hari ini sangat menantang ya. Kalau orang itu tidak tahu betul-betul bagaimana cara membaca kitab suci, maka sabda Tuhan dalam Injil hari ini betul-betul mengagetkan. Betapa tidak? Kalau engkau tidak lebih sayang Tuhan Yesus daripada anak-anak dan orang tuamu, itu engkau tidak layak menjadi murid. Kenapa harus menggunakan gaya seperti ini pengajaran Yesus? Karena dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, itu tidak ada komparatif itu ya, tidak ada apa namanya. Seperti kalau dalam bahasa Inggris itu good, lalu better, and best gitu ya. Tidak ada komparasinya dalam struktur bahasa mereka. Maka dari itu, Yesus mengajarkan, kalau engkau tidak lebih cinta padaku daripada anak-anak dan orang tuamu, maka engkau tidak layak menjadi muridku. Jadi sabda ini keras hanya karena memang struktur bahasa orang Yahudi itu tidak mendukung adanya komparatif seperti dalam struktur bahasa kita. Maka jangan kaget kalau itu ya, kalau ada sabda-sabda keras keluar dari Yesus. Itu bukan berarti bahwa engkau tidak boleh mencintai orang tuamu atau tidak boleh mencintai anak-anakmu. Oke? Nah, ini supaya kita sama-sama belajar. Terus yang kedua, sabda Yesus hari ini mengingatkan kita untuk memanggul salib setiap hari. Itu intinya. Memanggul salib dengan setia, agar kita layak menjadi murid Yesus. Dan uniknya, memanggul salib ini tidak harus berarti bahwa kita harus siap mati untuk Tuhan setiap saat gitu ya. Ya itu baik juga, itu keutamaan juga. Seperti kita lihat misalnya di Aceh beberapa minggu yang lalu, itu viral videonya seorang wanita yang dipersekusi karena dia pindah ke agama Kristen. Lalu ditarik ke tengah pasar. Sedih sekali, nanti bisa di Google sendiri itu, kisah wanita Aceh. Baru-baru ini saja. Lalu yang lebih menyedihkan adalah bahwa anak-anaknya itu diambil. Dia itu cerai dengan mantan suaminya, lalu anak-anaknya itu diambil oleh mantan suaminya yang sama sekali tidak ngurus anak-anak mereka. Menyedihkan ya, hanya karena dia ingin mengikuti Yesus. Lalu dibuat kisah dan difitnah bahwa wanita ini dipaksa untuk pindah ke iman Kristiani. Kemudian ada cerita-cerita yang tidak sedap yang menjelekkan martabat wanita ini. Sedih sekali. Dan kemudian untungnya video persekusi ini
wanita yang dikepung oleh massa ini karena pindah iman Kristiani menjadi viral di tanah air. Nanti bisa di Google sendiri. Dan dia dengan gagah berani sambil menangis. Saya sendiri terharu ya melihat video itu ya. Dia sambil menangis itu mengatakan, saya tidak dipaksa untuk pindah ke iman Kristiani karena saya mencintai Yesus. Wah, bagi saya itu dia istimewa. Dia punya kualitas iman yang luar biasa. Kalau Anda bisa seperti itu, baik juga. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya pada Anda ya. Tapi kalau terjadi pun harus siap, karena ini sebuah keutamaan. Nah, yang menarik adalah bahwa di akhir Injil, di bagian akhir Injil, Yesus justru mengatakan bahwa engkau kalau mau memanggul salib setiap hari dan mengikuti dia, itu you harus do something yang konkret dan sederhana. Seperti misalnya memberi air sejuk kepada murid Yesus. Menerima orang lain yang adalah nabi sesuai dengan martabatnya sebagai nabi. Jadi hal-hal yang simple, kecil, dan sederhana. Yesus mengingatkan kan tentang kisah siapa itu dalam bacaan pertama tadi? Kisah tentang Nabi Elisa yang pergi ke Sunem. Ya kan? Lalu dia diundang oleh seorang perempuan kaya untuk makan di rumahnya. Nah, kemudian perempuan kaya ini menghormati Nabi Elisa sebagai nabi, maka dipersiapkan segalanya. Nah, ketika saya mendengarkan bacaan pertama ini, ketika saya merenungkan homilinya, saya teringat itu dengan kebaikan hati umat Atlanta itu ya, yang selalu menerima romo-romo itu dengan sukacita. Menerima nabi sebagai nabi, menerima romo dengan sukacita. Jadi romo-romo itu kalau ke Atlanta itu luar biasa. Diajak jalan, lalu dijamu, dan luar biasa pokoknya. Saya jadi kangen pergi ke Atlanta lagi ya. Tapi itu yang terjadi itu. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa mengikuti dia, itu kita bisa mulai do something konkret, yang sederhana, yang kecil-kecil. Tapi ya, yang kecil-kecil dan sederhana itulah justru yang paling sulit untuk dilakukan. Mengapa sahabatku? Karena di zaman modern ini, rupa-rupanya orang banyak berfokus pada diri sendiri. Ya kan, katanya huruf yang paling besar dan paling repot dalam alfabet itu adalah I. Huruf I itu yang paling repot. Karena modernisme mengajarkan kita untuk berpikir lebih dulu tentang diri sendiri. Bahkan itu ada BTS itu ya lagunya Love Yourself itu. Anak-anak itu dari kecil sudah diajarin untuk love yourself. Dan itu baik dalam porsi yang benar, dalam porsi yang tepat. Tapi kadang-kadang kita kebablasan mencintai diri sendiri, dan kadang menjadi sulit untuk menerima orang lain. Atau kita menjadi sulit untuk keluar dari diri sendiri, untuk melihat sesama kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berjuang untuk keluar dari diri sendiri. Nah, sebagai penutup, itu Romo ingin memberi cerita tentang judi kuda di Hong Kong. Di Hong Kong itu ada judi kuda ya, tahu ya judi kuda ya, pacuan kuda itu dibuat untuk judi. Nah, suatu malam ada laki-laki yang bermimpi bahwa dia didatangi 5 malaikat yang membawa 5 kendi emas. Wah, dia senang sekali itu. Wah, ini pertanda baik ini. Kemudian si bapak ini ketika sarapan dan bangun pagi, dia melihat bahwa istrinya itu masak 5 roti panggang dengan 5 telur dadar. Wah, ini pertanda baik ini. Kok 5 lagi? Waduh, ketika dia buka koran, dia baca, ini 5 Mei, tanggal 5, bulan 5. Wah, ini benar-benar pertanda baik ini. Ini pertanda baik. Dia sudah pikir, wah langsung pacuan kuda. Karena dia hobi judi, pacuan kuda. Lalu, dia memutuskan untuk menarik $5.000 dari rekening banknya. Dia pergi ke pacuan kuda, dan dia lihat, ternyata kuda nomor 5 itu namanya apa? Dalam bahasa Mandarinnya itu
Wu ke tianxu. Waduh, artinya 5 malaikat. Wah, persis ini seperti mimpi saya. Wes, pokoknya jaminan. Menang ini pokoknya. Dan betul, kuda nomor 5 itu namanya 5 malaikat. Akhirnya dia taruh $5.000 di kuda nomor 5 dengan harapan yang namanya kuda hebat warnanya putih namanya 5 malaikat ini menang. Waduh, dia senang sekali ya. Dan ternyata tidak keliru mimpinya. Tidak keliru mimpinya. Kuda itu selesai pacuan nomor 5. Kalah. Nah, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, kadang kita itu terlalu mengandalkan diri sendiri kok. Kadang kita itu sibuk dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Kita sibuk dengan keyakinan-keyakinan kita sendiri. Akibatnya, kita sulit untuk keluar dari diri sendiri. Injil hari ini jelas. Kalau engkau mau memanggul salib, mulai dari hal yang sederhana, mulailah dari menyambut orang-orang yang ada di sekitarmu, mengenali kebutuhan mereka, be kind to others, dan belajar keluar dari egomu. Belajarlah mengalah. Kalau tidak, yaitu 5 malaikat siap-siap akan datang dalam mimpi. Oke? Tuhan memberkatimu, dan mari sekarang kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan ini, sembari kita mohon rahmat yang kita butuhkan dalam pekan ini. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah disegarkan oleh sabda Tuhan pada minggu ini, mari kita sekarang berdiri dan mengucapkan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, persembahan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. saudari-saudara yang diberkati Tuhan, mari sekarang kita haturkan doa-doa permohonan kita. Umat dimohon menjawab, dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja mewartakan Injil dengan utuh, namun tetap peka untuk aspirasi dan kebutuhan zaman kami, serta melihat itu semua dalam terang Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi para warga gereja yang dibebani dengan tugas kepemimpinan, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja terbuka untuk semua pihak yang tidak pilih kasih. Semoga mereka membantu semua warga ikut bertanggung jawab atas keselamatan umat Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja sebagai misioneri di antara bangsa dan suku lain, ya Bapa, semoga para misionari menyambut nilai-nilai budaya bangsa atau suku yang mereka datangi, serta terbuka untuk cara pikir dan cita rasa mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi mereka yang hidup terpisah dari masyarakat, mereka yang sendirian dan terasing, mereka yang miskin dan lanjut usia, mereka yang sakit dan dipojokkan, ya Bapa, semoga mereka semua bertemu dengan orang yang mau memahami dan menyambut mereka. Marilah kita berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Bagi keluarga paroki kita, ya Bapa,
Semoga kami tidak membiarkan timbulnya prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apapun juga di antara kami, melainkan selalu membuka hati kami dan pintu rumah kami untuk saudara-saudara seiman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi orang sakit, untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya adik saya Asyang yang sekarang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya, kuatkanlah dan teguhkanlah dia dalam iman dan pengharapan. Kami mohon, Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat pembaptisan Theodora Anugrah Enestanto, anak dari Avel dan Audrey, dan penerimaan komuni pertama dari Mark Feivel Adisa Songko, putra dari Pandu dan Lisa Adisa Songko. Ajarilah Mark untuk memahami dan menghayati bahwa Engkau mau selalu tetap hadir dalam hidupnya, serta senantiasa mendampinginya. Sehingga apa yang dilakukan untuk mengenang dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dan bimbinglah Theo agar seumur hidupnya dapat memelihara kesucian pembaptisan dan menjadi garam dan terang dunia, seturut kehendak-Mu. Kami mohon, Dengarkanlah umat-Mu ya Bapa. Allah Bapa yang Maha Baik Hati, semoga kami semua semakin berserah kepadamu, sehingga kami mampu keluar dari sikap egoistik, sehingga kami bisa lebih punya sikap batin yang baik dan ramah kepada sesama, terutama mereka yang sedang membutuhkan, yang sedang bergulat dalam hidupnya. Semua doa ini kami sampaikan padamu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu, di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Ya Tuhan, sucikanlah aku dari segala dosa-dosaku dan bersihkanlah aku seluruhnya dari segala kesalahanku. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang murah hati, dengan rasa syukur kami terima persembahan umat-Mu. Semoga Engkau menyucikannya, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Kristus yang menguatkan jiarah hidup kami, memanggul salibnya setiap hari, dan mengikuti Yesus Putra-Mu dengan setia. Sebab dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bersama bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Tuhan Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Tuhan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan telah wafat. Tuhan sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan.
Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang suci, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai, sejahtera, dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu Paus kami, Bapak Fransiskus, uskup kami di tempat ini, Bapak Jerome, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami, dan semua orang yang berkenan kepada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itu satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sampaikan salam damai dengan menghidupkan kamera, lalu memberi salam damai. Salam damai semuanya. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Damai Kristus, salam
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku, karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkanlah aku terpisah darimu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik Hati, kami terima dengan rasa syukur Putramu,
Tuhan Yesus Kristus yang telah masuk ke dalam hati kami, mengunjungi kami secara spiritual. Kami mohon, semoga Yesus yang kami sambut pada pekan ini meneguhkan perjalanan kami, memberi harapan serta kekuatan untuk setia memanggul salib setiap hari, dan lebih dari itu, untuk menjadi PK dengan kebutuhan sesama. Demi Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami. Amin. Ada pengumuman? Yes, sedikit Romo. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Misa KKI sekali lagi. Bagi rekan-rekan di Seattle, Michigan, ataupun dimanapun kalian berada, salam jumpa dan salam kenal. Pengumuman pertama, sekali lagi selamat untuk Theo, cucu pertama dari Ibu Yesika dan Deacon Panca, dan juga Marki, anak dari Lisa, rekan kita Lisa dan Pandu yang menerima komuni pertama hari Minggu ini. Selamat, semoga mereka semua selalu diberkati dan selalu berkarya dalam karya-karya kita selanjutnya. Yang kedua, tadi ada sedikit gangguan teknis di awal misa, dan terima kasih atas masukan dari rekan-rekan di ada yang dari Seattle, ada yang dari WhatsApp, dan juga dari Romo, sehingga kita tahu bahwa ada gangguan teknis dari Ola Chapel, dan nanti akan kita lihat, semoga tidak terjadi lagi minggu-minggu ke depan. Dan yang terakhir, terima kasih Romo Joni yang telah bersedia memimpin misa minggu ini, dan kita harapkan mungkin suatu saat, baiknya di tahun ini kita bisa ketemu, tapi lihat situasi dan kondisi dari Keuskupan Agung Atlanta, Archbishop Hartmeyer sudah memberikan dispensasi tambahan sampai Agustus tanggal 1. Jadi nanti kita lihat bagaimana kelanjutannya, dan semoga kita suatu saat bisa ketemu kembali di tahun 2020. Selamat siang semuanya, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih sahabat semua, umat yang telah hadir dalam Ekaristi ini. Seperti engkau tahu dalam berita bahwa cases terus naik di Amerika, maka pesan Romo 1, stay safe. Semoga semuanya menjaga protokol kesehatan dengan baik supaya tidak terjangkit oleh coronavirus ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Saya melihat juga baik yang tua, yang setengah tua, dan juga yang muda-muda. Terima kasih sudah bergabung dalam Ekaristi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita terima berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Minggu kita ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, jadilah baik. Amin. Sukaria bergembira.
kasih semuanya. Mari kita foto Terima bersama. kasih. As usual. Foto bersama. Videonya dikeluarin. Marky, congratulations on your first communion. Thank you. You're welcome. Marky, congratulations for your first communion, Marky. I'm so happy. Thank you. Get ready I miss becoming altar server, right? Tante Julia, Om. Congratulations, Marky. Good to see you. Hai Om Ade, thank you. Ayo kita foto dulu ya. Thank you. 1, senyum. 2, 3, smile. Lihat situ. Tunggu, Om Pocin nggak ready. 1, 2, 3. Aku udah gak pada teman kamu. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Thank you, happy Sunday, Romo. Thank you, khotbahnya bagus. Thank you. Bye, Romo. Bye, Romo. Bye, Bye. everybody. Bye. See you next Thank week. you. Bye semuanya.